Keadilan seharusnya menjadi milik semua orang. Bukan alat bagi mereka yang berkuasa. Namun, realitas di Indonesia seringkali menunjukkan hal sebaliknya. Kekuasaan bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika digunakan bukan untuk menegakkan hukum, tetapi untuk menindas kebenaran. Ketika aparat penegak hukum justru terlibat dalam pelanggaran hukum, kepercayaan publik pun runtuh. Kasus Verdi Sambo dan Jaksa Pinangki menjadi cermin betapa kekuasaan bisa disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Dalam teori hukum pidana, penegakan hukum pidana harus berdasarkan pada equality before the law, sebagaimana telah tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun, kenyataannya di negeri ini hukum berkesan tajam ke bawah dan kumpul ke atas. Fenomena ini menunjukkan adanya abuse of power, yakni penggunaan kewenangan yang melampaui batas hukum dan etika. Dalam konteks hukum pidana, hal itu bukan sekedar pelanggaran prosedural, melainkan penghancuran keadilan substantif. Kita bisa melihat contohnya dalam kasus Verdi Sambo. Kekuasaan digunakan untuk memanipulasi penyidikan, mengatur narasi, bahkan menekan bawahan. Semua itu melanggar prinsip due process of law bahwa hukum harus ditegakkan tanpa intervensi kekuasaan. Penyalahgunaan seperti ini menimbulkan efek yang domino. Masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan kepada penegak hukum, padahal legitimasi hukum sangat memerlukan kepercayaan pada hukum. Maka penegakan hukum bukan hanya tentang hukum pelaku kejahatan, tetapi membersihkan sistem dari mereka yang menyalahgunakan wewenangnya. Seperti kata Sanjito Harjo, hukum yang baik adalah hukum yang berpihak pada manusia, bukan kekuasaan. Selama hukum masih bisa dibeli oleh kekuasaan, selama itu pula keadilan hanya akan menjadi slogan. Kita perlu aparat yang menuntut kita bukan hanya yang berseragam. Dan kita punya tanggung jawab untuk mengawasi, mengkritisi, dan memperjuangkan keadilan. Keadilan bukan dijaga oleh penguasa, tapi untuk diperjuangkan oleh rakyat.